Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Manah dengan NPM 21130230059. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Undang-Undang Kepramukaan pasal 1 sampai 8. Materinya yaitu sebagai berikut. Pasal 1 menjelaskan tentang Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh pramuka dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan. Nah, yang kedua, pramuka. Apa itu pramuka? Pramuka itu adalah orangnya. Jadi, pramuka adalah warga negara Indonesia asli yang aktif dalam pendidikan kepramukaan. Nah, yang ketiga adalah kepramukaan. Kepramukaan. Jadi, kepramukaan adalah segala sesuatu yang menyangkut atau yang berhubungan dengan pramuka. Nah, yang keempat yaitu tentang pendidikan kepramukaan. Yang namanya pendidikan itu kan berhubungan dengan proses belajar. Jadi pendidikan pramuka adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup serta pembentukan akhlak mulia yang tentunya dilandaskan dalam nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kepramukaan. Nah, yang keempat itu adalah gugus depan. Jadi gugus depan itu adalah wadah bagi organisasi pramuka. Jadi gugus depan adalah sistem pendidikan yang menampung organisasi kepramukaan. Nah, yaitu selanjutnya pasal kedua. Dijelaskan bahwa kegiatan kepramukaan ini tuh dilandaskan berdasarkan Pancasila. Jadi pramuka itu juga mengajarkan bahwa setiap individu itu harus bertakwa, harus taat kepada aturan agama, harus beriman, lalu ada saling tolong menolong, lalu menyelesaikan masalah itu harus dengan musyawarah, lalu menjunjung yang namanya toleransi gitu. Itu penjelasan dari pasal kedua. Nah, selanjutnya itu pasal ketiga. Pasal ketiga itu membahas tentang fungsi pramuka. Jadi fungsi pramuka itu berfungsi untuk mewujudkan tujuan pramuka yang mencakup dalam pendidikan dan pelatihan kepramukaan, pengembangan kepramukaan, lalu ada pengabdian masyarakat dan orang tua. Lalu di sana terdapat terdapat permainan yang berorientasi pada pendidikan. Lalu pasal keempat itu membahas tentang tujuan pramuka, tujuan gerakan pramuka. Jadi tujuan gerakan pramuka itu membentuk setiap anggota pramuka supaya memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, disiplin, taat peraturan, lalu berjiwa patriotik, suka menolong, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dan tentunya pasal kelima itu menjelaskan bahwa pendidikan kepramukaan itu dilandaskan berdasarkan nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Nah, yang pasal ke-6 itu membahas tentang kode kehormatan pramuka. Apa sih itu kode kehormatan? Nah, kode kehormatan pramuka itu adalah sebuah janji dan komitmen diri serta panduan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Adapun kode etik pramuka itu ada dua, yaitu Trisatya dan Dasadharma, di mana pada ayat kedua disebutkan bahwa Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, serta ikut serta membangun masyarakat dan menepati Dasadharma. Dasadharma pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, lalu suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Lalu yang selanjutnya yaitu pasal ke-7. Pasal ke-7 itu dijelaskan bahwa kegiatan pramuka itu dilandaskan berdasarkan kode kehormatan pramuka, di mana kode kehormatan pramuka itu adalah Trisatya dan Dasadharma. Lalu kegiatan pramuka ini itu dimaksudkan untuk membentuk kemampuan secara spiritual, intelektual, lalu ada keterampilan juga dilatih, ada ketahanan diri yang dilakukan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Nah, metode belajar interaktif dan progresif ini diwujudkan melalui interaksi.
di mana di dalamnya itu terdapat pengamalan kode kehormatan, lalu ada kegiatan belajar sambil praktik, ada kegiatan berkelompok, bekerja sama, berkompetisi, lalu ada kegiatan yang menantang, lalu ada kegiatan di luar alam, lalu ada orang dewasa yang mendukung, yang memimpin atau memandu jalannya pendidikan kepramukaan. Lalu ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Nah, pencapaian pendidikan kepramukaan ini itu dilaksanakan melalui pengisian persyaratan umum, persyaratan khusus, dan buku-buku saku yang lainnya. Lalu keberhasilan dan pencapaian pendidikan pramuka itu dinyatakan dalam bentuk sertifikat. Gitu. Jadi kependidikan pramuka itu juga diperlukan adanya sertifikat. Sertifikat itu nantinya akan sangat berguna di depan gitu. Jadi pasal selanjutnya itu pasal ke-8, di mana di sini tuh menjelaskan tentang nilai-nilai kepramukaan yang sudah dijelaskan pada pasal ke-5 tadi, bahwa seorang pramuka itu memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan, kecintaan terhadap lingkungan, kecintaan terhadap negara, lalu ada disiplin, lalu ada tolong menolong, ada hemat, cermat, dan bersahaja, lalu ada berpikir jernih, bertindak yang baik, lalu ada itu sih. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai mengenai undang-undang kepramukaan pasal 1 sampai 8. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.